Entah mana yang duluan muncul, antara kecintaan pada dunia otomotif dan balapan. Namun yang jelas, setiap pebalap memimpikan tunggangan yang mumpuni. Itu sebabnya jangan heran, motor-motor ini punya tongkrongan tak biasa. Bahkan jauh berbeda dengan standar asli keluaran pabrik. Motor dimodifikasi sedemikian rupa. Badan motor dibuat enteng supaya bisa melesat secepat kilat. Sengaja, soalnya kan kita bikin jokinya enteng, kita motor juga seenteng mungkin. Kecepatannya itu Mas bisa sampai berapa kali lipat motor standar kalau motor yang sudah dimodif? Bisa 4 kali dari motor standar. Keamanannya dari ya kaki-kaki semua, jadi saya bikin aman mungkin, nyaman itu jokinya di PW bener. Praktiknya, sebagian besar joki seringkali juga tak mempedulikan keselamatan dirinya. Mereka hanya memakai kelengkapan ala kadarnya. Seringkali bahkan tak memakai helm dan tak bersepatu. Gimana kalau liar emang udah ke situ larinya, lebih nggak enak, lebih nggak nyaman kalau pakai helm. Lebih nggak nyaman. Untuk pendengaran pun nggak kurang enak. Pandangan kan kagak enak kalau pakai helm. Di malam hari, jalanan kota menjelma menjadi jalur balapan liar. Akhir November lalu, tim Target menyusuri seputaran kawasan Tangerang Selatan. Ditemani Said, kami menelusuri beberapa jalanan yang menjadi trek favorit balapan liar. Said adalah seorang mantan joki yang kini hobi mendokumentasi balap liar. Di mana ada jalanan lurus dengan aspal yang mulus, disitulah para joki berkumpul. Tanpa memedulikan lalu lintas, joki-joki ini tetap memacu motornya. Mereka bahkan cuek menghentikan kendaraan yang lain. Ya, salah sih salah. Tapi mau gimana lagi? Kalau nggak ditutup yang ada ntar bakalan kecelakaan. Tabrakan. Oke. Ya kan? Penelusuran tim Target masih berlanjut. Kami mendatangi lokasi trek Sogo di Alam Sutra. Disebut-sebut ini adalah salah satu trek yang diminati para pebalap liar. Beberapa sumber menyebut trek ini sudah menelan sedikitnya 7 nyawa joki dan penonton balapan. Kalau nyawa mungkin baru ya 2 orang kemarin lah. Oke. Itu pun penonton ya atau? Penonton dan jokinya juga. Itu tewas langsung pada saat tabrakan? Iya betul. Oh. Ini garis apa kejut? Oke. Udah ini start ini. Ini startnya di sini biasa trek-trekan lurus panjang berapa ratus meter Said? 500 meter. 500 meter kalau untuk di trek Sogo ini ya? Lazimnya, balapan di jalur ini dilakukan selepas tengah malam hingga menjelang pagi. Di seputaran Jabodetabek, balapan liar terjadi hampir merata. Mulai dari Jakarta Pusat, Utara, Barat, Timur, hingga Selatan. Ada beberapa titik yang menjadi langganan. Tak terkecuali Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Beberapa jalanan daerah ini pun jadi sasaran adu balap. Namun yang jelas, lokasi balapan bisa berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan antara peserta. Karena nggak tentu juga, karena musuhnya kadang lawannya maksudnya ada yang di orang Tangerang, orang Bekasi, jadi perjanjian kan, apa lewat by phone. Enaknya gimana nih? Lu mau di track gua dulu, apa gua yang ke Bekasi dulu? Jadi ntar semisal orang Tangerang itu kalah, ya udah. Kita main lagi yuk. Boleh jadi lantaran itulah kepolisian setempat jadi susah-susah gampang mendeteksi. Terkait dengan tindak pidana, selalu mereka satu langkah lebih depan, karena itu rumusnya. Walaupun kita sudah melakukan antisipasi, namun sekali lagi bahwa niat dan kesempatan jika kita berhitung, maka sebetulnya lebih banyak kita sudah melakukan preventif. Tapi jika itu terjadi, memang kejahatan selalu satu langkah lebih ke depan. Bagaimanapun, balapan liar bukanlah persoalan sepele. Selain mengganggu keamanan dan keselamatan berlalu lintas, juga ada nyawa yang diabaikan.
Perlu perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, termasuk keluarga dan masyarakat. Nah, ini juga dibutuhkan kerjasama dari orang tua. Nah, kesulitannya adalah kemudian mereka kebanyakan anak-anak kos yang pengawasan orang tuanya tidak ada. Nah, kalau ada yang orang tuanya bisa awasin jam segini kok belum pulang, pakai motor yang kemudian CC-nya besar. Nah, itu peran serta orang tua penting sekali. Ini tentu saja ada dua pelanggaran, satu pelanggaran hukum dan juga pelanggaran sosial dan hak-hak anak untuk berada di tempat yang nyaman dan baik sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun para joki juga punya alasan sendiri. Sebab hobi dan hak untuk mengembangkan potensi diri tak mungkin diredam begitu saja. Ya minta dibikinin sirkuit aja supaya nggak ada balap liar lagi. Jadi balap itu pada tempatnya dan nggak memakan korban jiwa lagi. Usulan gue ya, gue pengen minta di Jakarta dibikinin lahan seperti di Thailand, negeri sebelah lah istilahnya. Yang malam hari pun bisa, biarpun bayar tetap anak motor mau. Mungkin itu yang bisa ngurangin balap liar di Jakarta itulah. Alih-alih memacu adrenalin, judi di balap liar justru menjadi ajang pertaruhan nyawa. Karena itu, dibutuhkan sebuah wadah yang tepat, karena tak hanya cukup melakukan pembubaran dan juga razia. Diperlukan perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan juga dari orang tua, agar jiwa-jiwa yang melayang sia-sia dan juga perputaran judi dari balap liar ini dapat terhenti.